di umur 36 ini turus harus sudah terpasang ya. Iya. Ini di tengah ada silang seperti ini. Kiri kanan dulu dipasang ya. Iya. Kemudian ditambah silang untuk yang pemegang di ujung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Pemirsa, bersama Kang Lis kembali. Assalamualaikum Kang Lis. Waalaikumsalam. Dari saya terakhir ke sini 25 HST ya. Iya. Hari ini berapa HST? Sekarang 36 hari. 36 HST. Jadi kurang lebih 10 hari dari video pertama. Sebelum kita membahas yang lain-lain, mari kita perhatikan perubahan kondisi di 36 HST ini. Mungkin Mas Dika bisa dekat, ini subur banget Kang Lis. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah pertumbuhannya itu termasuk sangat cepat. Ini daun kalau boleh di ini sebesar telapak tangan ini. Ini cabai ori memang besar ya daunnya. Iya. Jadi sebelum saya bincang dengan Kang Lis, mungkin ada perubahan yang kita perhatikan di 36 HST ini 10 hari dari video pertama. Iya. Satu turus sudah terpasang. Udah. Nanti kita jelaskan turusnya ya. Kemudian ini pertumbuhan pohon sangat luar biasa. Mari sambil jalan. Saya akhirnya senang kalau lagi begini lihat-lihat Kang Lis. Iya. Oke Kang Lis. Di 36 HST ketika kita datang pada 25 HST di video terakhir, apa aja yang Kang Lis lakukan bisa sampai sesubur ini? Secara pemupukan. Baik pemupukannya. Ya, secara pemupukannya sih mudah, cuman 3 macam doang. Dikocor. Obatnya itu Posca sama NPK Mutiara Tawon kalau saya. Oh, jadi NPK Tawon. Iya. 16 juga nggak apa-apa. Sama itu apa M4. M4-nya langsung Iya. dicampur. Ya, sekarang juga ada yang lagi di pemupukan Lagi ngocor. Iya. Nanti bisa kita lihat. Nah, jadi berapa kali ngocor ini intervalnya Kang Ini Lis? udah 4 kali. Di Iya. berapa usia mulai berapa pengocoran? usia 15 mulai. 15 mulai. Berarti 15, 22, 29 sama 36 ini Iya, sekarang. iya. Jadi 4 kali pengocoran udah interval 1 minggu ya. Nah, kemudian sampai secepat ini saya lihat pertumbuhannya ini sangat luar biasa ya Kang Lis. Itu hanya dengan pupuk itu tanpa diganti. Iya, soalnya di sini juga ada simpenan cadangan udah ditimbun di tengah. Oh, yang ditimbun di tengah ini pupuk apa aja? Sama. NPK Posca, Iya. kemudian NPK Tawon, Iya. sama satu lagi Dolomit. Dolomit Iya. yang ditebar di Sini. Timbun lah. Oke. Sambil jalan Kang Lis. Oke, nanti kita akan bahas khusus pemupukan sampai pengocoran, Iya, siap. termasuk pengendalian hama penyakit. Mungkin pada kesempatan sekarang kita coba gambarkan dulu perubahan saat ini, terutama saya ingin bahas dulu sekarang tentang turus nih ya. Siap. Ini kan nanam 2 jalur ya, Iya. Kang Lis. Saya pernah bahas turus yang penanaman 1 jalur. Ini 2 jalur. 2 jalur. Jadi turusnya ini terbuka kiri kanan ya. Iya. Bisa mungkin sambil dipraktekkan untuk pasang buat tali. ngikatnya. Yuk Iya, kita bisa, ke sini. Jadi di umur 36 ini turus harus sudah terpasang ya. Iya. Mas Dika mungkin bisa didekatkan ini pemasangan tali pengikatan. Ini kelihatannya sederhana, Buat jaga-jaga dulu. jadi supaya tanaman tidak doyong ke Iya. kiri atau ke kanan ya. Dan cara pengikatannya ini angka 8 ya, Iya, silang. disilang ya. Saya sangat senang melihat perubahannya Kang Lis. Yang tadinya bibitnya cungkring tinggi, Malah lebih bagus sekarang. Udah uji coba potong tunasnya itu. potong tunas atas. Mungkin ini bisa dijelaskan Kang Lis. Ini kan satu pohon ini kalau kita hitung ada berapa tunas ya? Banyak 1, itu. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini mau ditumbuhkan semua atau ada yang dibuang, di pruning? Kayaknya ada itu 1. Ini yang paling ini. Ini nggak bakal ini.
yang paling bawah. Oh, jadi hanya Ada diambil yang iya. kecil-kecil aja. Batangnya Kalau yang kayak lainnya gini. udah ditumbuhkan walaupun berapa tunas. Iya. Tergantung lihat kondisi tunasnya sih. Jadi yang dibuang itu hanya yang Kelihatan jelek apa enggaknya gitu. kontet. Iya. Tapi intinya kalau normal dibiarkan tumbuh banyak. Biarin. Jadi tanpa potong pucuk, tanaman tuh jadi rimbun seperti ini, pemirsa. Ini tanpa potong pucuk ya. Dan saya tidak menyarankan kalau di lahan itu dipotong pucuk. Ini tidak dipotong pucuk, tapi menghasilkan tunas yang banyak. Padahal memang bibit ditanam tuh ketika sudah tua ya. Tua. Tinggi-tinggi, jadi tunasnya banyak yang tumbuh. Minimal ini 5 saya lihat Kang Lis. Kita bahas turus aja dulu di video ini. Nanti video kedua saya ingin khusus bahas pemupukan lebih detail. Ya. Dan video yang ketiganya untuk hama dan penyakitnya, terutama keriting. Ya. Jadi ini di tengah ada silang seperti ini. Kiri kanan dulu dipasang ya. Ya. Kemudian ditambah silang untuk yang pemegang di ujung ya. Ada silangnya. Seperti ini. Oke, diikat dulu silangnya. Oh, tanpa diputus ya, langsung aja Kang Lis ya. Langsung. Oke. Nah, jadi ini kokoh, langsung ditarik seperti ini. Ini harus kenceng ya. Iya. Sangat sederhana cara pemasangannya. Dan nanti di tengah ini dikasih tali lagi ya kalau Ada 3. Oh 3. Iya, ntar kalau Seiring hari pertumbuhan lagi. ya. Buat Jadi- jaga-jaga tunas. Jadi 1, 2, 3. Iya. Rapat ini ya. Rapat ntar. Terus dikasih tali-tali untuk menahan pertumbuhan tanaman supaya tidak roboh. Iya. Nah, seperti inilah cara pemasangan talinya. Ini kita kasih contoh satu bedengan aja Kang Lis. Iya, siap. Ada yang udah selesai itu. Ya nanti kita lihat yang udah selesai ini. Jadi caranya seperti ini. Sistem turus penanaman 2 jalur. Jadi digunakan turus terbuka. Ini awalnya model kayak gini dari melon ini ya. Iya. Dulu kalau memasang turus itu selalu lancip begini. Silang di atas. Iya, kalau trik orang kan beda-beda. Ini untuk pemasangan silang ini kira-kira berapa tiang baru kita pasang lagi? 6 Sekitar 6 baru pasang lagi silang kayak gini ya. buat supaya jaga-jaga biar biar kokoh, biar nggak doyong ya. Dan ini betul-betul untuk turus ini harus sudah disiapkan sejak awal sebelum tanaman besar ya, Kang Lis. minimal itu umur 15 hari. 15 hari udah mulai dipasang. Iya, kalau bisa sih. Kalau kadang-kadang nggak keburu. Tapi memang kalau kita terlambat juga memasang turus, akar itu kan banyak keputus sayang, ya. iya. Ntar Jadi stres. ketika pohon kecil udah dipasang ya. Dan ini akan selalu update paling telat 2 minggu. Karena kebetulan saya deket dengan lokasi Kang Lis ini. Jadi insya Allah lebih rutin untuk mengupdate perkembangan-perkembangannya. Jadi seperti ini cara pemasangan turusnya. Cuacanya lagi teduh ini. Ya alhamdulillah Iya. cuacanya teduh. Karena masih hujan ya Kang Lis, walaupun jarang-jarang. Iya, kemarin hujan kemarin. Jadi di Cilegon setiap minggu itu masih ada hujan. Nah kalau yang pohonnya sudah besar mulai sudah menghasilkan cabang V. Nah seperti ini pemirsa. Ini banyak Kang Lis yang bertanya tentang air yang di got ini. Iya. Selalu sebenarnya ini kan hanya untuk stok penyiraman aja kan cadangan Kang Lis, doang. mempermudah supaya tidak kering. Iya. Dan jarak dari bedengan itu karena tinggi Masih banget, tinggi. jadi aman. Air ini jauh, jadi aman walaupun air selalu ditahan di got ini. Itu untuk membantu mempermudah penyiraman. Penyiram.
Selain itu karena Cilegon kalau udah panas tuh sangat panas kan, Iya. Kang Lis ya. Dengan ada air di sini akan membantu Iya. kelembaban ya. Nah, jadi pemasangan turusnya seperti ini, kiri kanan dibentang tali. Jadi ini kuat, bisa nahan. Saya membayangkan nanti kalau pohon udah besar, kita jalan di lorong walaupun ini cukup lebar yang sekarang dibanding yang sebelumnya. Ini lumayan nanti agak sulit juga untuk jalan kalau pohon untuk udah besar kayaknya, Kang Lis. Iya. Kayak waktu nanam kaliber itu. Luar biasa pohonnya ya. Iya. Nah, salah satu contoh cara pemasangan turus satu bedengan udah kita contohkan. Jadi ini salah satu model pemasangan turus dengan sistem tanam 2 baris ya, Kang Lis. Iya. Turus pemasangan secara terbuka. Jadi ini kokoh seperti ini. Oke, mungkin untuk pemasangan turus itu yang bisa kami sampaikan. Langsung nanti saya ingin secara detail bagaimana pemupukan cara Kang Lis sampai 36 hari ini. Pengocoran. Ya, pengocoran langsung kita praktekkan ya, Kang Iya. Lis. Sekarang Mungkin- lagi pengocoran ini. Langsung kita lihat. Iya, Oke pemirsa, terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.